Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tori dari kelas 11 IPS 2 tentang masuknya Islam ke Nusantara dengan teori yang kuat. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Menurut Encyclopedia penyebaran agama Islam di Nusantara adalah proses yang sangat penting, tetapi juga tidak jelas. Lebih jauh, Encyclopedia mengatakan pada umumnya proses islamisasi kemungkinan berlangsung dalam dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing yang telah menganut Islam melakukan perkawinan dengan penduduk lokal sehingga mereka telah menjadi orang Indonesia. Kedua proses itu pun mungkin terjadi secara bersamaan. Diskusi tentang asal kedatangan Islam, pembawanya, dan waktu kedatangannya kemudian melahirkan banyak teori. Berikut 4 teori tentang masuk Islam ke Indonesia. Pertama, teori India. Teori masuknya Islam menurut pendapat para sarjana dari Barat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui India. Teori India atau teori Gujarat pertama kali dikemukakan oleh Bisnapel dari Universitas Leiden. Menurut Bisnapel, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India lah yang membawa Islam ke Indonesia. 2. Teori Arab. Teori Arab atau teori Mekah dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold bersama Grover Tiemann dan De Hollander. Menurut Arnold, Saramandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat Islam berasal, tapi juga dari Arab. Para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan barat sampai timur sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Selain alasan kesamaan mazhab, Hamka melihat bahwa gelar raja-raja pasal adalah Al-Malik, bukan Shah atau Khan, seperti yang terjadi di Persia dan India. Ketiga, teori Persia. Teori yang dikemukakan oleh Pak Hossein Jajanigrat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad 13 Masehi di Sumatera, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. 4 kesamaan budaya tersebut antara Pertama ada peringatan 10 Muharram atau Asyura untuk memperingati hari wafatnya Husain di Karbala. Kedua, ada kesamaan antara ajaran Halalai, seorang tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Ketiga, kemiripan dalam sistem ejaan abjad Arab untuk puji Al-Quran awal. Kelima, kemiripan batu nisan makam Malik Al-Sali di Pasal dengan makam Maulana Malik Ibrahim didasarkan pada wilayah Gujarat yang dipengaruhi oleh Persia.
Keempat, teori Cina. Teori ini mengemukakan bahwa pada abad ke-9 Masehi banyak Muslim Cina di Kanton dan wilayah Cina Selatan yang mengungsi ke Jawa, Kedah, dan Sumatera. Alasannya, pada masa Huangshou terjadi pelimpasan terhadap penduduk dari dua wilayah tersebut yang mayoritas beragama Islam. Ada 9 wali songo. Pertama, Sungai Ampel, bernama asli Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Wilayah dakwahnya berada sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Kedua, Sunan Gresik, bernama asli Maulana Malik Ibrahim, dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia pertama kali datang ke desa Tembolo, sekarang desa Laren, di kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. 3. Sunan Kudus, bernama asli Jafar Siddiq. Ia lahir pada tahun 1400. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, Jawa Tengah. 4. Sunan Derajat, bernama asli Raden Kasim. Ia lahir pada tahun 1470 dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Kelima, Sunan Bonang, bernama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah nama desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. 6. Sunan Muria, bernama asli Raden Umar Said, mewarisi darah seni ayah. Ia punya sebagai putra Sunan Kalijaga. Ia lahir 1450 dan dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Ketujuh, Sunan Giri, bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442. Orang tuanya adalah Said Maulana Ishak bersama Dewi Sekardadu, putri Menak Tembuyu, yang merupakan seorang penguasa wilayah Balambangan di ujung kerajaan Majapahit. Kedelapan, Sunan Kalijaga, bernama asli Raden Said, lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wilakita, Bupati Tuban. Kesembilan, Sunan Gunung Jati, bernama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Di Mesir, ia adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pangeran. Untuk penerus Raja Mesir menggantikan ayahnya, tetapi ia menolak dan memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.